Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi kita berjumpa lagi ya dalam perkuliahan, ya perkuliahan full online atau asinkronus di pertemuan 7 gitu ya. Jadi untuk pertemuan 7 ini eh, ya akan saya sampaikan yaitu mengenai web server. Nah, oke, baik. Jadi untuk web server ini termasuk juga nanti di dalamnya mungkin ada database server gitu ya, atau web server dan nanti servernya Ubuntu Linux itu, sorry, Debian yang nanti akan kita gunakan untuk praktek adalah digunakan sebagai web server ya gitu ya. Baik. Jadi komponen dari sistem web ya. Kalau dilihat dari sisi klien ini, ya ini sisi klien. Nah, di sini ada HTTP request ya, atau SSL, ini HTTP request. Terus ada web client ya, terus ini dari sisi keamanannya, ini dari sisi kliennya ya, atau dari mesinnya, browser katakanlah itu. Terus di sini dari sisi bahasa pemrogrammingnya ya. Programmingnya di sini ada HTML, ada JavaScript, ada VBScript. Ya, jadi ini diproses pada sisi klien. Ya, walaupun nanti permintaannya ke ini ke web server adalah ini ya berupa pemrograman web server, misalkan ada apa itu ada PHP, ada ASP ya dan lain-lain ya. Nah, itu di sisi klien, sedangkan di sisi server di situ ini namanya web server. Nah, web server itu ada aplikasinya. Web aplikasi ya. Web aplikasi ini dibangun menggunakan bisa ya bisa ya pluginnya terutama ya terus C++, CSP dan lain-lain ya. Kalau untuk servernya ini misalkan adalah Apache ya ada IIS ya IIS itu adalah Internet Information Service ya. Terus ada Netscape ya, terus ada NGIX ya juga yang sekarang itu. Kalau database-nya juga pada sisi di server yang katakanlah ini database-nya adalah SQL database ya, database MySQL, Microsoft SQL, Oracle, Maria, Postgre gitu ya. Ini contoh-contoh database. Kemudian ini database-nya bisa dikoneksikan ya dengan Ado atau Ado Adobe C ya, ODBC ya gitu ya dan lain-lain ataupun pakai PDO yang sudah apa itu tersedia pada plugin-plugin pemrograman ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mapping URL web system ya. Kalau kita lihat biasanya di sini kan ya, ini HTTP, terus ini nama domain atau IP address-nya. Jadi DNS itu domain name system sebenarnya adalah nama IP ya, IP yang diselubungkan ke nama DNS. Misalkan katakanlah Stcom ACID itu sebenarnya IP ya. Nah, ini terus ini katalognya, terus ini displaynya ya, terus ini page-nya, ini produknya ini. Jadi apa ini namanya? eh pada umumnya seperti ini ya. Kalau pertama menggunakan framework ya, framework. Kalau kita membuat sendiri ya tidak seperti ini ya. Nah, ini biasanya ini di sini ya, web server ini udah dari database, ya ini dari aplikasi itu. Itu mapping sistem web ya. Terus web server vs web application. Kalau web aplikasi itu menggunakan bahasa program ya, namanya juga aplikasi ya.
dibuat misalkan aplikasi penggajian, aplikasi sistem informasi akademik, ya, sistem informasi apa itu simpan pinjam. Nah, ini berupa aplikasi web gitu ya. Tapi misalkan ini bahasa yang dibuat adalah dari ASP, dari PHP maupun dari Java ya, ataupun .NET atau Perl atau C ya. Sedangkan untuk web server itu melayani permintaan ya, permintaan dari klien. Ketika kita browsing ya, ketika kita browsing ya, mengakses suatu sistem aplikasi katakanlah siakat gitu ya. Nah, ini apa itu servernya melayani permintaan dari klien ya. Dan nanti itu melayani permintaan dari klien meneruskan ke aplikasi yang sesuai, selanjutnya diproses oleh aplikasi yang sesuai. Ya, misalkan ini ya, ada website Internet Information Service, Apache, PHTTPD, dan lain-lain. Jadi, web aplikasi itu jalannya di atas web server. Ya, tanpa web server tidak bisa ya. Nah, nggak ada yang menerjemahkan gitu. Ya, application ya rata-rata sekarang dibangun web aplikasi. Nah, contoh ada Facebook ya, itu juga dibangun itu berupa web aplikasi yang dibangun dari apa itu PHP dan lain-lain. Terus web server bekerja tanpa web application, tapi hanya melayani web dengan konten statis ya. Statis berarti ya tetap ya, halamannya tetap. Itu pakai HTML bisa. Tapi tanpa bahasa program yang ini contohnya semua itu ya ada ASP, PHP dan teman-temannya. Ya, jadi statis berupa HTML itu bisa ya. Terus URL. Jadi setiap file itu diatur oleh server dengan nama unik ya ini berdasarkan URL atau Universal Resource Locator. Ya, ini ya contoh ya. Ada cs.cmu ya, csmu.edu ya. Nah, ini biasanya yang tanpa dipanggil ya ini kalau ini port ya. Port ini sudah kesepakatan internasional bahwa ketika browsing berjalan itu ya atau browser itu menggunakan port 80 HTTP itu. Nah, ini udah kesepakatan internasional sehingga ketika membuka browser tidak harus mengetikkan port 80 itu juga udah tahu bahwa itu protokol HTTP ya. Nah, yang indeks indeks itu adalah yang pertama dibuka ya, indeks HTML atau indeks PHP ya. Itu ya yang bernama indeks. Jadi tidak usah diketik sebenarnya langsung alamatnya ini itu langsung menuju ke indeks ya. Nah, ini kalau dynamic content ya URL for dynamic content. Nah, ini ada ya di sini web server. Nah, ini misalkan diganti ya, ini diganti pada port menjadi 8.000 gitu ya. Nah, ini misalkan port 8.000, maka ini dua-duanya punya string ini ya 1.005 pada saat dibuka ini menanyakan ini ya apa itu eh, yang bisa berubah-ubah lah ini ya. Nah, nanti halaman ini ya pakai 1.500 ya. Ada yang 2013 ya, 213 tergantung ini belakangnya ini ya. Ini bisa berubah-ubah dinamik gitu. Oke, instalasi dan konfigurasi pada web server nah, itu pakai Apache sebenarnya. Tetapi kalau nanti mau menggunakan satu paket ya aplikasi dalam Debian itu menggunakan panel katakanlah itu sudah ada dalam semuanya. Ada Apache-nya, ada PHP-nya, ada database-nya ya. Oke, ini di sini ya, HTTPD ya. Terus ini cara instalasinya kalau satu-satu. Nah,
Oke. Jadi intinya adalah apt get install gitu ya. Kalau di dalam apa itu menginstal web server pada Debian ya. Oke, susunan direktori di jadi di sini ada direktori bin itu untuk file-file program, terus ada CGI bin, script CGI, conf itu untuk tempat konfigurasi, dan ini error message ya. Terus kemudian ada doc ini menempatkan ya dokumen yang akan dipublish. Nah, ini ada icon untuk gambar-gambar, include ya library log, manual ya. Nah, ini susunan direktori yang ada pada web server biasanya. Tapi kita kadang tidak mengubah-ubah sini kalau kita sudah menginstal satu paket AA panel. Oke, direktori yang digunakan itu biasanya ini ya, bin, htdoc, dan conf ya. Nah, ini htdoc tadi ya adalah untuk apa itu menyimpan file-file apa itu file pemrogramannya ya. Dan ini konfigurasinya. Oke, konfigurasi apa aja diletakkan dalam subdirektori conf. Ya, yang ini ya, httpd ini biasanya. httpd.conf ya. Oke. Nah, server root itu adalah dari Apache. Dan ini listen port HTTP biasanya 80-an karena udah kesepakatan internasional bahwa HTTP menggunakan port 80 ya. Nah, ini dokumen rootnya, lokasi untuk dokumen HTML, sedangkan kalau users ini dijalankan sebagai user dan grup ya. Jadi ini ada user yang dibuat nanti. Jadi kalau kita mendaftar apa itu di apa membeli domain ya dan hosting ya. Nah itu kerjanya kita di user user yang kita beli. Terus ini serverman adalah nama mesinnya, sedangkan server admin adalah email address untuk admin dan directory index ini di mana nanti ya directory indexnya itu yang pertama kali yang dijalankan ketika kita panggil web server. Ya. Oke, menjalankan apa aja ya. Oke, jadi konfigurasi konfigurasi dasar ya cukup nanti dijalankan ya apa aja start atau stop ya ini cukup nanti ini ya start ya ini dan ini menghentikan kadang ini berbeda ya kalau sudah nanti yang grafikal ya. Dan ketika sudah jalan maka bisa diakses lewat browser. Gitu. Kemudian meletakkan dokumen HTML. Jadi dokumen HTML yang dipublikasikan ke internet bisa diletakkan dalam direktori yang disebut dokumen root. Ya, nah, ketika kita misalkan sudah mendesain HTML, ya, atau file-file yang akan ditampilkan ya pada halaman web itu diletakkan dalam dokumen root itu. Terus berikutnya per user web directory. Jadi menggunakan mode user directory ya. Jadi defaultnya. Nah ini yang kadang kita kan di hosting itu apa itu daftar sebagai user ya. Maka disitulah di bawah home nanti ya tercipta itu. Ya. Nah ini terus baru nanti bisa diisi lagi dengan nama direktori yang diinginkan. Ya. Terus per user web directory. Jika path yang diberikan tidak didahului dengan slash maka diasumsikan bahwa itu adalah directory path yang relatif terhadap home directory dari user tertentu. Nah, ini user dir, ini public HTML ya. Ini contohnya HTTP, nah, ini nama domainnya, terus ini lainnya gitu ya. Maka di sini ini public HTML,
Ya, diletakkan di dalam public HTML, maka ini filenya yang diakses itu. Ya, oke. Masih di per user directory. Ya, terus pet diberikan dengan slash ya, maka directory pet akan dibuat menggunakan pet tersebut. Ya, misalkan user dir di dalam var HTML. Nah, ini berarti di sini ya. Oke, ini contoh DNS-nya. Ini ada folder lagi di sini file HTML. Maka ini bisa di dalam var HTML airborne ini filenya. Nah, ini adalah lokasi URL-nya. Kalau ini lokasi fisik di dalam komputer servernya ya. Nah, misalkan ditambahkan asterik ya. Nah, ini bintang gitu ya. Maka bintang itu akan diganti dengan user yang ditentukan ya. Misalkan user dir var www asterik atau bintang doc. Nah, maka di sini ini lokasinya ya. Nah, ini di sini adalah alamatnya, ini fisiknya ya. Terus virtual host ya. Jadi IP base berbasis IP ya. Satu IP untuk setiap tiap website. Kalau name base berbasis nama lebih dari satu website per satu IP address. Nah, ini misalkan name base VH ya. Nah, sedangkan name base virtual host namanya juga virtual ya. Jadi name base virtual host itu memungkinkan kita untuk mempunyai banyak site walaupun kita hanya mempunyai satu IP. Ya, per site-nya identik dengan satu blok directory blok direktif virtual host. Terus untuk per user home directory. Nah, ini di sini edit aja di sini filenya ya, http://bit.conf. Nah, oke. Nah, terus di sini cari user dir public HTML dan hapus tanda ini ya, pagar. Ya, hapus baris yang ada atau user dir disable. Terus keluar dari httpd. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita buka, kalau tanda ini itu untuk me, apa ya, ini menonaktifkan biar tidak terbaca gitu ya. Nah, setiap perubahan HTTPD itu harus di restart ya. Nah, terus bisa ditambahkan untuk nama user ya. Terus sudah mode chmod itu untuk mode akses. Nah, nanti kita coba ini gitu misalkan ya. Baca directory public HTML dalam home dir user, terus dimasukkan file HTML yang kita buat. Nah, ini namebase virtual. Jadi namebase virtual ini contoh ini pakai port 80 ya. Nah, ini ada beberapa ya. Server name, www domain UTLD-nya ya, top level domainnya. Terus server alias. Nah, ini lokasinya di sini. Oke, ini namanya juga yang lainnya. Jadi ini namebase virtual host, satu API yang bisa digunakan oleh beberapa nama gitu ya, nama domain ya. Namebase, nah ini konfigurasi virtual host. Ini nama mesinnya, server name-nya, terus ini aliasnya, terus ini dokumen root, letak directory set-nya, terus error log-nya ya. Nah, ini file untuk mencatat error virtual host. Oke, saya rasa itu untuk apa itu web server ya. Nah, oke akan saya contohkan untuk apa itu contoh web server ya yang dibangun di Debian ya. Oke, ditunggu sebentar ya.
Jadi yang akan saya contohkan ini adalah web server yang dibangun di Debian 12, tetapi ini sudah ada manajemennya, yaitu dengan AA panel ya. Oke, ditunggu sebentar. Ini saya jalankan lewat saya running dulu servernya. Ini adalah server Debian-nya. Harus saya restart gitu ya. Terus saya nyalakan ini. Kita tunggu sampai ini aktif ya. Oke, ini udah jalan dan kita bisa apa ini namanya? Bisa cek ya. Nah, sekali lagi yang saya jalankan ini adalah sudah web server tapi dengan AA panel ya. Jadi AA panel ini digunakan sudah paketnya sudah komplit, gampang untuk memanajemennya. Untuk membuatnya akan saya jelaskan nanti ketika praktek ya. Ini saya login internet ya, karena ini internetnya harus login. Oke, kita lihat dulu IP-nya berapa gitu ya. Ini server Debian yang sudah saya bangun ya, tapi ini saya jalankan pada VirtualBox ya. Ini seolah-olah komputer lah gitu ya. Oke, masih loading ya. Nah, kita lihat lihat dulu ini aja. Berapakah IP-nya ya? Nah, kita bisa cek dengan IP address ya perintahnya ya. Oke, jadi server ini IP-nya adalah coba saya lihat, ini 10.10.10.19 ya. Nah, ini dia. Oke, kita jalankan dulu biar login dulu ya. Kalau di sisi localhost ya, ini kan hostnya ya. Localhost juga bisa. Jadi nah, ini ketika localhost belum aktif ya. Saya panggil lewat IP 19 ya. Oke, belum jalan. Coba saya jalankan pada ini ya. Nah, ini pada
browser ya, klien ini ya. Ini di sisi klien ya. Oh ya, ini berarti perlu dijalankan lagi atau ditunggu sebentar ya. Belum terrefresh. Nah, kemarin itu sudah saya install untuk loginnya. Nah, ini panelnya ya. Ini untuk manajemen web server ya. Jadi defaultnya username dan password yang ketika saya install itu diberikan ya. Nah, dengan panel ini maka kita bisa memanajemen website ya. Misalkan ini adalah, oh ini belum ada apa-apanya. Ini untuk membuat website ya. Jadi ini tampilannya adalah eh, apa itu tampilan manajemen interface dengan web ya gitu untuk membuat website. Misalkan kita buat di sini ya. Nah, ini juga bisa nanti nama domainnya apa, terus ini deskripsinya lah nanti ini kan ini di saya login dengan root ya. Nah, ini nanti di sini letaknya. Kita juga bisa langsung buat FTP-nya ya. Misalkan saja eh, barang gitu ya, barang dot, apa dot ID itu misalkan ya. Maka nanti di default directory-nya ada di sini barang ID. Terus apa kita buat FTP ya. Nah, ini nanti ada FTP-nya untuk transfer filenya, terus kita buat database-nya dengan MySQL ya. Terus ini database-nya, ini password-nya ya. Nah, ini versi PHP-nya ya. Oke, kalau kita buat, maka ini apa itu domainnya sudah kita buat. Nah, ini contoh di jalan di lokal ya. Nah, ini sudah terbuat ya atau terbentuk ya. Nah, ini domain untuk site-nya barang ID gitu ya. Nah, nanti untuk database-nya kita bisa ini di sini. Nah, ini langsung diberikan. Ini enaknya pakai manajemen web server dengan AA panel ya. Nah, nanti kita praktekkan ini. Ada FTP-nya ya, nanti untuk transfernya, transfer filenya. Terus ada database-nya ya. Nah, nanti kita bisa apa itu membuat database gitu. Terus kemudian apa di sini lagi ada untuk cron tab ya, terus aplikasinya gitu ya. Nanti bisa kita akses database-nya dengan PHP-MyAdmin gitu ya. Oke, itu penjelasan-penjelasan saya. Dan saya rasa ini mudah dan gampang. Nanti kita install ini, kita praktekkan untuk manajemennya. Dan ini manajemen dari server yang kita jalankan. Ini ada status apa ini loadingnya berapa persen, terus CPU-nya, terus RAM-nya terpakai berapa ya, terus ini hard disk-nya terpakai berapa. Nah, oke. Nah, terus ini aplikasinya, misalkan saya akan akses database dengan PHP-MyAdmin ya. Nah, oke di sini ini PHP-MyAdmin, saya akses dulu misalkan. Nah, ini PHP-MyAdmin pada server yang ini Debian ya. Nah, misalkan root passwordnya berapa nih? Misalkan ini passwordnya itu
ini bisa dilihat pada database. Oke, jadi nanti sekali nginstal itu tidak satu-satu konfigurasi, ini lebih enak seperti itu dengan menggunakan AA panel ya. Ini root passwordnya ya. Oke, maka ini saya akan bisa masuk ke database. Ya, nanti kita buat database dan lain-lain. Nah, oke. Oke, saya rasa itu untuk apa ini penjelasan tentang web server dan sekarang lebih mudah untuk mengkonfigurasi web server ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.